Hai guys, ini Medika di sini, tempat konsep jadi masuk akal, dan sekarang kita bakal bahas tentang anatomi tulang tangan. Oke, basically di tulang tangan ini ada tiga jenis tulang yang berbeda ya. Kita mulai dari bagian paling proksimal atau bagian paling dekat dengan batang tubuh dulu, itu ada 8 tulang karpal dengan bentuk yang unik nih di sini. Kita ke arah distal, ke arah luar, itu ada 5 tulang metakarpal, masing-masing satu buat tiap digiti atau tiap jari, dan di bagian paling distal atau paling luar itu ada 14 tulang falangs. Masing-masing tiga untuk tiap digiti kecuali digiti satu atau jari jempol. Dia cuma dapat dua. Oke, kita bakal bahas kelompok tulang yang paling proksimal dulu nih, tulang karpal. Jadi di tulang karpal ini ada 8 tulang yang berbeda. Nama latinnya bisa dilihat di tabel ini, nama Inggrisnya bisa dilihat di tulisan yang ada di sini. Terus buat ngafalinnya, kita ngafalin dari lateral dulu, bagian jempol ke medial, bagian kelingking. Terus dari proksimal dulu ke arah distal. Jadi di sini ada nomor satu ada scaphoideum, terus lunatum, triquetrum, terus ada pisiform. Lanjut lagi ke barisan yang distal, ada trapezium, trapezoideum, capitatum, sama hamatum. Dan bedanya os dan osa, os atau osteo itu artinya tulangnya satu. Misalnya OS scaphoideum, tulangnya cuma satu nih di sini. Sedangkan osa itu gabungan dari beberapa tulang, misalnya osa carpalia atau tulang-tulang karpal. Oke, buat ngafalin tulang karpal yang beda-beda nih, dan banyak juga ada 8, kita bisa pakai mnemonik. Biasanya aku pakai mnemonik yang ini, si Lutfi telah praktikum, tapi tetap cuek, haha. Si Scaphoideum, Lutfi lunatum, telat triquetrum, practicum pisiform, tapi trapezium tetap trapezoideum, cuek capitatum, terakhir HH itu hamatum. Urutannya tetap sama dari lateral ke medial, dari proksimal ke distal. Oke, kenapa kita perlu belajar tulang-tulang karpal? Karena ada struktur yang namanya carpal tunnel. Carpal tunnel ini disusun sama tulang-tulang karpal plus struktur lain kayak otot, ada tendon, ada ligamen juga. Di sini ada ligamen flexor retinaculum yang ngebatasin di bagian telapak tangannya. Terus yang paling penting di sini ada saraf. Nama sarafnya saraf medianus. Ketika ada tekanan, entah itu karena fraktur di tulang karpalnya atau dari daerah lain, misalnya di sini ada tumor, itu bakal ngasih tekanan dan ngerusak si sarafnya, menekan si saraf. Penekanan saraf ini bakal ngebikin kehilangan sensasi di bagian yang dipersarafi, kayak jempol, di jari telunjuk ini sama jari tengah. Dan kondisi ini namanya carpal tunnel syndrome atau CTS. Oke, kita udah bahas karpal. Sekarang kita bergerak ke arah distal ke tulang metakarpal. Ini gampang banget. Jadi metakarpal itu dibedainnya sesuai dengan digiti yang dia ada. Misalnya metakarpal satu itu ada di GT satu di jempol. Terus metakarpal 2 di telunjuk, metakarpal 3 di jari tengah, metakarpal 4 di jari manis, yang terakhir metakarpal 5 di jari kelingking yang di sini nih. Jadi ini metakarpal, ini juga metakarpal, di sini metakarpal jari tengah, metakarpal lagi, terus ada metakarpal di jempol. Oke, kita bakal bahas tulang yang terakhir, ada tulang phalanges. Jadi ini bakal dibagi lagi dengan phalanges jempol sama digiti 2 sampai 4 atau dari telunjuk, tengah, manis sama kelingking. Di jempol dia cuma punya dua tulang falangs, falangs proximalis sama falangs distalis. Proximalis itu yang warna ungu di sini, yang lebih dekat dengan metakarpal, sedangkan yang distalis itu yang paling luar, yang paling di sini di ujung jari. Terus di GT 2 sampai 4 yang tadi, bedanya dia punya falangs media. Kenapa namanya media? Karena dia di tengah yang warnanya biru di gambar ini. Ini falangs media, ini juga falangs media, ini juga dan ini juga. Jadi ya gitu aja sih. Makasih banget buat nonton. Semoga bermanfaat. Bye.